Saya telah mendengar khotbah mengenai orang-orang mati akan dibangkitkan. Nah, di dalam khotbah itu menjadi pertanyaan bagi saya adalah, mengapa semua orang-orang, termasuk orang-orang yang tidak mengambil bagian dalam pekerjaan pemberitaan Injil, dibangkitkan kepada hidup kekal? Sebab Paulus berkata, aku celaka jika tidak memberitakan Injil. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 15-17. Mungkin mau dibacakan? Oh iya, atau selesaikan dulu. Oke. Mungkin kita selesaikan, nanti kita mundur lagi untuk membaca ayat-ayat. Dan selanjutnya dia berkata bahwa bahkan wajib menjaga sesama, tentu dengan menyampaikan berita Injil dalam Yeskiel 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Apalagi Petrus berkata, orang-orang yang suci dan saleh yang bukan hanya menanti tapi pun mempercepat hari Allah itu. Tentu ini berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan berita Injil dan Yesus datang kedua kali dalam Matius 24 ayat 14 dan Tesalonika 4 ayat 14 sampai 18. Demikian pendeta. Mungkin kita akan bantu membaca pendeta untuk ayat-ayatnya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Bapak Amaran Tarigan memberikan suatu pertanyaan yang sangat baik sekali, yaitu kaitan antara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan keterlibatan orang tersebut di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan melalui pemberitaan Injil agar Yesus segera datang. Itu pertanyaannya, dan ada ayat-ayat yang disebutkan tadi adalah salah satunya statement dari Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, di mana semboyan dari Paulus adalah, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Lalu Bapak Tarigan juga menghubungkan dengan 2 Petrus pasal yang ketiga, kalau tidak salah ayat yang ke-12, yang mengatakan mereka yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Baik, kita akan coba lihat apa yang Alkitab katakan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk pertanyaan ini. Kebangkitan untuk hidup yang kekal akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan itu dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Tadi Pak Tarigan juga menyebutkan akan ayat tersebut. Bila kita percaya akan suatu hal dan kita betul-betul sangat yakin akan hal itu, maka tentu kita akan bersemangat untuk memberitakan apa yang kita percayai. Demikian juga dengan hal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita percaya bahwa Dia menyelamatkan kita, kalau kita percaya bahwa Dia datang segera dan bahwa kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali, pasti kita tidak bisa menyembunyikan hal tersebut. Kita akan dengan semangat membagikan tentang Tuhan Yesus. Dan memang di dalam Alkitab, bersaksi tentang Yesus selalu dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada beberapa contoh ayat yang mengkaitkan bersaksi tentang Yesus dan kedatangannya yang kedua kali. Contohnya adalah Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Ayat ini berkata, Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ada peranan orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus di dalam mempersiapkan lebih banyak orang untuk menantikan dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau Injil ini sudah diberitakan, maka Yesus datang. Pertanyaannya, siapa yang akan memberitakan Injil ini? Kita tidak mengharapkan Tuhan mengirimkan semua malaikat, lalu kemudian terbang 1 minggu di tengah-tengah langit dan mengumandangkan kepada semua manusia tentang hal ini. Sebenarnya bisa Tuhan lakukan itu, tetapi salah satu tujuan Tuhan untuk melibatkan manusia di dalam mengabarkan pekabaran tentang Yesus dan tentang kedatangannya adalah supaya manusia atau umat Tuhan merasakan sukacita, ya, sukacita
di dalam pekerjaan Tuhan dan sukacita melihat bagaimana orang bertobat dan mau untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau pemirsa juga Jelly dan Stephen masih ingat, ada perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-15 yang mengatakan ada sukacita yang besar di sorga melihat satu orang berdosa bertobat. Itu ada beberapa ayatnya. Daripada Stephen membayangkan itu ayat-ayat, saya baca saja salah satu ayat itu di dalam Lukas pasal yang ke-15. Saya akan ambil ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi pada waktu umat Tuhan diminta juga untuk aktif bersaksi dan membagikan kabar baik keselamatan bagi banyak orang. Tujuannya adalah supaya sukacita sorga juga menjadi sukacita kita. Jadi betul-betul ini adalah menjadi berkat bagi kita. Nah, bagaimana caranya kita terlibat di dalam menyampaikan pekabaran keselamatan? Ya. Caranya ada banyak. Ada yang terlibat secara langsung dengan membawakan pelajaran Alkitab dan juga membawakan kabar baik keselamatan ini kepada siapa saja yang mau. Tentu kita tidak memaksakan karena setiap orang mempunyai hak untuk memilih, jadi kita menawarkan kepada siapa saja yang mau. Tetapi ada banyak cara. Kalau kita baca secara keseluruhan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-45 atau 46, di sana Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang apa yang Ia katakan kepada mereka atau kepada manusia pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ia katakan kepada mereka yang ada di sebelah kanannya dalam ayat yang ke-34, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ini adalah hanya contoh-contoh bagaimana umat Tuhan bisa aktif di dalam membawakan kabar selamat. Intinya dalam ayat yang ke-44 adalah melayani. Ya, apa saja yang kita buat, perbuatan baik, kecil atau besar yang kita buat, semuanya adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan dan ungkapan kerinduan kita agar supaya lebih banyak orang yang juga mau menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Namun ada juga beberapa peristiwa di dalam Alkitab di mana orang tidak sempat lagi untuk bersaksi. Ya. Contohnya adalah pencuri yang ada di sebelah Yesus. Setelah Tuhan Yesus mengatakan kepadanya dalam Lukas 23 ayat yang ke-43, "Aku berkata kepadamu pada hari ini, sesungguhnya engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus memberikan jaminan keselamatan dan kabar baik kepada orang ini karena dia bertobat, namun dia juga mati pada hari itu sehingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk melayani, untuk melakukan banyak hal atau mungkin bersaksi dan lain sebagainya. Tuhanlah yang tahu, karena Tuhan membaca hati kita, apakah kita betul-betul mencintai Tuhan atau tidak, apakah kita betul-betul merindukan kedatangannya yang kedua kali dan menantikan kedatangannya yang kedua kali atau tidak. Nah, tadi Pak Amaran Tarigan menggunakan istilah mempercepat kedatangan Tuhan. Mungkin tolong Jelly bacakan ayat ini di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Di situ ada kata mempercepat kedatangan Tuhan. Apa maksud dari mempercepat kedatangan Tuhan ini? Kita baca dulu ayatnya, tolong. 3 ayat berapa pendeta? 12? Ayat yang ke
Bacalah 11 dan 12 supaya 11 dan 12. lengkap. Oke, 2 Petrus 3 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, terima kasih. Di sini ada dua hal, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ada dua hal, menantikan dan mempercepat. Inilah sikap dari mereka yang betul-betul rindu untuk menantikan atau rindu untuk bertemu, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kenapa ada dua hal di sini? Kalau kita lihat mulai dari ayat yang ke-8, saya sudah pernah bahas ini mungkin dalam episode tajam sebelumnya, yang mengatakan bahwa bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Artinya 1000 tahun atau satu hari sama dengan 1000 tahun, artinya Tuhan itu sabar, mau tunggu ya. Tuhan itu rindu untuk datang. Karena satu hari sama dengan 1000 tahun. Rasanya kok lama sekali kesannya. Jadi Tuhan itu pengen, saya pengen cepat datang. Tapi di lain pihak, Tuhan juga, bagi Tuhan 1000 tahun sama seperti satu hari. Mau tunggu lama pun dianggap Anda apa-apa. Anggap saja satu hari. Jadi dua hal ini berpadu di dalam hati Tuhan yang akan datang. Di mana ia rindu kalau boleh cepat datang. Tapi dari satu segi dia juga sabar di dalam menantikan kita supaya kita boleh bertobat. Itu di dalam ayat yang ke-9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya Tuhan ingin supaya cepat-cepat menepati akan janjinya. Namun dikatakan dalam ayat 9, tetapi ia sabar. Jadi dari satu sisi ia ingin untuk segera memenuhi janjinya, tapi ia juga sabar. Kenapa? Karena dia mau supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ada dua hal ini pada diri Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita manusia? Kalau ada dua hal pada Tuhan Yesus, maka atau satu hal yang adalah satu paket yang terdiri dari kerinduan untuk datang dan kesabaran menunggu orang bertobat, maka dalam diri kita juga perlu ada hal ini, yaitu 2 in 1. Ada dua yang adalah satu paket dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama kita menantikan. Kalau dikatakan menantikan, maka sifat apa yang ada di sini? Yaitu sifat apa? Sabar. Karena orang menanti harus sabar. Jadi kita juga harus sabar dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi sisi yang lain, kita juga mempercepat. Apa artinya mempercepat? Artinya kita juga rindu kalau boleh Yesus cepat datang. Ya, dan karena kerinduan kita supaya Yesus segera datang itulah, maka kita juga mau untuk terlibat secara aktif membawakan kabar baik dan berita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini juga bagi banyak orang. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Amaran Tarigan.